Carter, sebuah film yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah seorang agen rahasia milik Korea Utara yang mengalami amnesia. Namun di saat yang bersamaan, sang agen yang diberi nama Carter tersebut mendapatkan sebuah misi berbahaya untuk menyelamatkan seorang anak yang bernama Hana. Lewat perangkat lunak yang telah dipasang di bagian telinga Carter, ia selalu mendapatkan perintah untuk segera menyelesaikan misi. Dalam keadaan yang tidak mengingat apapun, Carter diyakinkan bahwa ia telah memiliki seorang anak yang juga terkena virus mematikan. Dia harus membantu Korea Utara untuk menyiapkan vaksin dikarenakan Korea Utara sedang dilanda wabah virus mematikan yang mereka sebut virus DMZ. Dan tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja. Ini dia Carter. Jump out of the window to get to the next building. Film diawali dengan seorang pria bernama Carter yang terbangun di sebuah motel. Tak lama berselang, ia mendapatkan serangan dari CIA yang mencoba menangkapnya. Carter yang tampak bingung akan penangkapan itu. Salah satu agen CIA tampak memperlihatkan cuplikan video yang mereka dapatkan bahwa Carter telah membunuh seorang dokter bernama Dr. Jung. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba saja Carter mendengar suara yang memintanya untuk keluar dari tempat itu. Karena tempat itu telah dipenuhi oleh bom yang akan segera meledak. Please trust me. If you wanna live, jump out of the window to... Berhasil lolos dari ledakan itu, namun di sini Carter malah terjebak di sebuah tempat pemandian yang mana isinya adalah para gangster. Merasa terganggu akan kehadiran Carter, para gangster pun langsung mengejarnya. Carter yang tampak berhasil lolos dari kejaran para gangster. Di sini ia kembali mendengar suara dan memintanya untuk mengikuti instruksi, yang mana dia telah ditunggu oleh sebuah mobil yang terparkir di salah satu jalan itu. Tampak Carter yang sedang berada di sebuah mobil. Di sini mereka mengatakan bahwa Carter adalah seorang intelijen yang sengaja mereka hapus ingatannya. Diketahui Carter adalah seorang mata-mata Korea Selatan yang ditugaskan untuk memata-matai Korea Utara. Di sana Carter menjadi pahlawan bagi Korea Utara karena ia melawan Korea Selatan. Namun di sisi lain beberapa pihak malah mencurigai bahwa Carter merupakan mata-mata utusan Amerika. Dan oleh sebab itu Korea Utara mengirim seorang mata-mata perempuan untuk menyelidiki Carter. Namun mereka malah menikah dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Yeonhae. Namun sayang, anak perempuan Carter juga terinfeksi virus DMZ tersebut. Di sini Eugene memperlihatkan sebuah video saat dimana orang-orang yang terjangkit virus tersebut terlihat seperti zombie. Dan tentara yang menjaga di perbatasan kewalahan menahan para zombie itu. Oleh sebab itu Eugene memberikan sebuah misi kepada Carter untuk mencari seorang anak bernama Hana. Yang mana Hana sendiri merupakan seorang anak dari Dr. Jung. Dan darah Hana dibutuhkan sebagai sampel pembuatan antibodi dari sebaran virus itu. Mengikuti instruksi dari sumber suara, akhirnya Carter sampai di sebuah tempat di mana CIA menyembunyikan Hana. Tanpa berlama-lama, Carter pun langsung melumpuhkan para penjaga di sana. Setelah menemukan Hana, ia tampak tidak percaya terhadap Carter. Namun Carter memberikan sebuah ponsel kepada Hana,
yang mana itu adalah dari Dr. Jung. Dr. Jung mengatakan kepada Hana bahwa Carter adalah orang yang dikirim untuk menjaganya. Saat hendak akan keluar, Carter malah dikepung oleh banyaknya CIA di tempat itu. Agen Smith yang merupakan detektif CIA, ia tampak menginterogasi Carter. Smith yang mengetahui latar belakang Carter yang merupakan seorang agen pasukan khusus yang telah membelot dari selatan menjadi agen untuk Korea Utara. Di sini Smith mencurigai Carter bahwa sebenarnya untuk siapa ia bekerja. Namun Carter menegaskan bahwa ia bekerja bukan untuk siapapun, melainkan ia hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang terkena virus DMZ. Carter juga menegaskan bahwa Amerika lah yang mengambil keuntungan dengan menculik Hana untuk kepentingan mereka sendiri. Tiba-tiba seorang agen perempuan mengatakan jika Carter mirip dengan agen CIA yang bernama Michael Penn yang telah gugur dalam perang. Di sini Smith mencoba mengambil sebuah alat yang berada di belakang kepala Carter. Namun tiba-tiba gelombang radio milik Jung Hae malah ketahuan. Mengetahui hal itu, mereka langsung mencabut alat itu dari mulutnya. Carter yang juga mengetahui bahwa alat itu akan meledak. Di sini ia dengan cepat menyelamatkan Hana dari ledakan bom itu. Setelah semua para agen tewas, di sini Carter dengan cepat mencoba untuk kabur lewat sebuah mobil yang telah terparkir di halaman gedung itu. Namun saat hendak akan keluar, mobil mereka terhalang oleh jalan sempit, yang mana Carter memutuskan untuk berjalan kaki bersama Hana. Namun sayang, tiba-tiba Hana malah diculik oleh para agen CIA. Carter pun dengan cepat menghadang salah satu agen dan mengambil motornya untuk mengejar Hana. Terlihat juga saat dimana mobil jemputan Carter yang mencoba untuk mengambil Hana dari komplotan penculik. Namun demi menyelamatkan Hana, salah satu teman Jung Hae tewas lantaran tertembak oleh penculik. Namun Carter datang dengan cepat untuk mendorong Hana agar masuk ke dalam mobil. Melihat Hana yang tampak baik-baik saja, tiba-tiba segerombolan agen CIA langsung menyerang Carter. Karena terlalu banyaknya pasukan CIA yang menyerang Carter, sampai-sampai Hana pun berhasil diculik dan mereka pun membawanya menggunakan motor. Namun Carter yang melihat hal itu, ia pun segera melompat ke salah satu pengendara di sana untuk segera mengejar Hana. Dikelilingi oleh banyaknya para agen yang hendak mengambil Hana, Carter pun melakukan aksi dengan berpindah dari satu motor ke motor yang lainnya. Setelah berhasil mendapatkan Hana, Carter pun menjebak mereka dengan cara menabrakkan sebuah motor ke salah satu bis yang ada di sana. Yang mana itu membuat bis tersebut terguling dan para penculik pun terhalang olehnya. Setelah berhasil menyelamatkan Hana, Carter pun langsung menuju ke sebuah bandara. Di sana ia bertemu dengan Direktur Kim. Dialah orang yang akan mengantarkan Hana bersama Carter menuju Korea Utara. Terlihat saat dimana Carter yang berada di dalam pesawat, tampak Carter dan Hana diberikan pengobatan oleh beberapa perawat di sana. Dan Direktur Kim juga mengatakan kepada Carter bahwa misinya akan selesai begitu sampai di Korea Utara, dan menjanjikan jika ingatannya akan segera dikembalikan setibanya di Korea Utara. Dalam percakapan itu, Direktur Kim juga menjelaskan bagaimana pentingnya Hana untuk diselamatkan. Sebagai satu-satunya orang yang selamat dari wabah virus DMZ, Direktur Kim juga menjelaskan bahwa banyaknya kelompok yang ingin menculik Hana dan menjadikan Korea Utara sebagai dalang di balik penyebaran virus itu. Saat dalam penerbangan menuju Korea Utara, tiba-tiba salah satu wanita di sana mendapati jika pilot mereka terinfeksi virus DMZ. Mendengar hal itu, Direktur Kim langsung bergegas untuk menembaknya.
Namun beberapa pasukan Korea Utara menghalangi Direktur Kim karena mereka beranggapan sang pilot belum tentu terkena virus itu. Namun ketika para perawat yang ditugaskan untuk mengecek kondisi kedua pilot tersebut, mereka meminta waktu 5 menit untuk mengetahui hasilnya. Sementara itu, Carter kembali mendapatkan instruksi untuk segera menjemput Hana di ruangan kargo, karena mereka merasa Hana sedang berada di ruangan kargo bersama seorang pria. Dan ketika Carter menuju ke ruangan tersebut, ia telah mendapati bahwa Hana telah diikat dengan mata yang tampak ditutupi oleh kain. Seketika itu juga tiba-tiba Carter diserang oleh seorang pria yang mana dia adalah salah satu perawat yang telah mengobati lukanya. Beruntung di sini Direktur Kim datang tepat waktu dan menolong Carter. Dirasa situasi yang tidak menguntungkan, perawat tersebut mencoba mengalihkan perhatian Direktur Kim. Hingga saat dia lengah, perawat tersebut dengan cepat membunuh direktur tersebut. Di saat yang bersamaan, Carter pun berusaha melumpuhkan perawat itu dan meminta Hana untuk segera keluar dari tempat itu. Di saat pertarungan yang terus terjadi, tiba-tiba saja perawat tersebut meledakkan sebuah bom yang telah ia pasang sebelumnya. Scene kemudian memperlihatkan saat di mana Hana yang tampak mengatakan kepada para pengawal di sana jika perawat tersebut telah membunuh Direktur Kim. Tak lama berselang, sang perawat yang penuh lumuran darah pun datang. Situasi semakin tidak terkendali ketika sang perawat mengatakan bahwa ia sengaja membunuh Direktur Kim lantaran ia adalah mata-mata dari pihak CIA. Mendengar hal itu, pihak selatan dan utara terlibat pertikaian dan saling menyalahkan. Memanfaatkan hal itu, sang perawat dengan cepat menculik Hana dan membawanya kabur. Ketika hendak akan meloncat dari pesawat, ternyata Carter masih hidup dan ia pun langsung terjun dan menyelamatkan Hana. Carter yang terlibat pertarungan, di sini ia mencoba mengambil Hana. Seketika itu juga Carter berusaha mengambil parasut yang dipasang di badan perawat itu. Terlihat saat dimana Carter dan Hana yang tampak mendarat di sebuah mobil pengangkut babi. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh kumpulan para penculik yang hendak mengambil Hana. Terlihat saat dimana salah satu peluru mereka malah mengenai sang sopir yang membuatnya tewas seketika. Di sini Carter meminta Hana untuk masuk ke dalam mobil dan memegang kendali atas mobil itu. Dan Carter pun kembali menunjukkan aksinya dengan membabat habis segerombolan para penculik itu. Sampai ketika saat salah satu dari mereka yang hampir mendapatkan Hana, Carter tampak bergelantungan di pintu mobil. Namun saat mobil yang terus berjalan dan menuju pinggir jurang, Carter pun dengan sigap melompat dari mobil itu. Mereka yang tampak selamat, tiba-tiba Carter kembali diperintahkan oleh Jung Hae menuju ke sebuah lembah. Dalam perjalanannya, tampak Carter beserta Hana beristirahat di sebuah sungai. Namun tiba-tiba Carter dikejutkan dengan banyaknya mayat yang hanyut di sungai itu. Ternyata itu bukanlah mayat manusia, melainkan para zombie yang hendak menyerang mereka. Dengan segera Carter pun dengan cepat menarik Hana dan pergi dari tempat itu. Para zombie yang terus mengejar mereka hingga sampai di sebuah lembah dengan jembatan gantung. Dengan amunisi seadanya, Carter terus menembaki para zombie sambil melintasi jembatan itu. Carter yang merasa terpojok karena para zombie berdatangan dari dua arah, yang mana itu membuat tali penyangga jembatan itu putus. Beruntung di sini Jung Hae datang tepat waktu dan menembaki semua zombie dan menyelamatkan mereka berdua. Di sini Carter bertemu dengan seorang jenderal bernama Kim Jong. Dan sesuai janji dengan misi yang telah ia selesaikan, Carter pun meminta ingatannya dikembalikan. Jung Hae yang sebenarnya adalah istri Carter nampak mengeluarkan sebuah alat dari telinga Carter. Dan selanjutnya Jung Hae segera mengambil sebuah alat yang ditanam di belakang kepala Carter. Namun tiba-tiba sang jenderal tampak menghentikan aksi itu
dan malah meminta anak buahnya untuk menangkap Carter. Jung Hae yang tampak marah dengan kejadian itu, ia pun kembali mengingatkan sang jenderal akan janjinya kepada Carter untuk mengembalikan ingatannya. Hal yang paling mengejutkan adalah ketika sang jenderal malah mengajak Jung Hae untuk membelot dan ikut mengkudeta Korea Utara. Sang jenderal juga mengatakan bahwa ia ingin menyebarkan virus DMZ kepada Korea Selatan, bahkan Amerika. Dengan didapatkannya Hana, maka mereka bisa membuat antibodi untuk virus tersebut. Dengan begitu, Korea Utara akan menjadi negara yang disegani. Dan dari sini Jung Hae pun menyadari jika Jenderal Kim adalah pimpinan kudeta. Di tempat lain dengan mobil yang terpisah, tampak Carter dibawa ke sebuah pembuangan orang-orang yang terkena virus DMZ yang akan dibakar. Namun hal tak terduga pun terjadi. Ketika orang-orang tersebut yang hendak dibakar, tiba-tiba mereka malah bangkit dan menyerang para tentara di sana. Namun Carter bisa selamat dengan menembak para zombie lewat pistol di tangannya. Di sini Carter menanyai lokasi jenderal kepada salah satu tentara yang masih hidup. Saat sampai di TKP, Carter dengan snipernya ia mencoba melihat kediaman jenderal. Dan ia juga melihat saat di mana sang jenderal tampak berbicara dengan Jung Hae. Di sini Carter mengirim Jung Hae sebuah pesan dan mengatakan untuk mengangkat teleponnya dan membiarkan ia mendengar percakapan dari Jenderal Kim Jong. Melalui telepon seluler, Carter mendengar bahwa ia meminta Jung Hae ikut mengkudeta Korea Utara. Jika tidak, maka jenderal mengancam akan membunuhnya. Carter yang mendengar percakapan itu langsung melepaskan sebuah tembakan ke arah jenderal. Namun sayang, tidak mengenainya. Tanpa berlama-lama, Carter pun memutuskan untuk masuk ke ruangan itu. Bersama dengan Jung Hae, Carter langsung mengambil anaknya dan meminta bantuan Dr. Jung untuk menyelamatkan anaknya. Karena begitu banyaknya tentara penjaga di sana, Carter memutuskan untuk menembak dinding kaca di mana para zombie dikurung, yang bertujuan agar para zombie keluar dan menyerang tentara itu. Dan mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Tampak saat dimana mereka semua yang berhasil lolos dari tempat itu. Di sini Jung Hae menegaskan kepada Carter bahwa satu-satunya cara untuk pergi dari tempat itu adalah dengan menaiki sebuah kereta yang akan membawa para korban virus DMZ. Namun sebelum itu tampak Dr. Jung melepaskan sebuah jahitan di belakang kepala Carter agar ingatannya kembali. Di sini kita dibawa kembali mengapa Carter bisa lupa ingatan. Sebelumnya di sini Carter bersama anak dan istrinya mencoba untuk kabur dari Korea Utara karena mereka merasa tidak kuat dan takut akan virus DMZ yang semakin menyebar. Namun usaha mereka yang hendak pergi menuju Korea Selatan itu digagalkan sang jenderal beserta anak buahnya. Carter yang mengetahui bahwa sang jenderal adalah seorang yang kejam, ia pun meminta jenderal untuk melepaskan anak dan istrinya. Sebagai gantinya, ia akan menangkap Hana dan membawanya ke Korea Utara. Dan Carter pun juga meminta kepada sang jenderal agar ia bisa sukses dalam misinya. Ia meminta agar ingatannya dihapus agar penyamarannya tidak diketahui pihak lain. Sang jenderal pun menyetujui permintaan itu. Namun di sini sang jenderal malah menyuntikkan virus itu kepada anaknya agar Carter tidak berkhianat kepadanya. Setelah ingatannya kembali, di sini Carter langsung membawa anaknya beserta Hana menuju kereta. Sementara itu Dr. Jung dan istrinya berjaga untuk menghadang para tentara yang hendak mengejarnya. Setelah sampai di kereta, Carter segera menyembunyikan Hana beserta anaknya. Namun para tentara Korea Utara yang mengetahui Carter masuk ke dalam kereta, mereka pun langsung menyerang Carter. Melompat dari gerbong satu ke gerbong yang lainnya, Carter pun berhasil mengalahkan mereka.
Namun salah seorang tentara yang tampak masih hidup mencoba memutus salah satu bagian gerbong kereta. Sang jenderal yang berada di belakang langsung menembak gerbong itu. Namun Carter dengan cepat melompati gerbong tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, terlihat juga Jung Hae dan Dr. Jung juga tampak mencoba menyelamatkan anaknya dari salah satu tentara yang mencoba masuk ke dalam gerbong. Namun Jung Hae dengan cepat menembak dan membunuh tentara itu. Di sisi lain, Carter yang masih hidup, di sini ia mencoba melompat ke sebuah helikopter sang jenderal dan pertempuran sengit pun terjadi. Carter sang pentarung handal pun pada akhirnya berhasil mengiris wajah dan tangan sang jenderal. Sang jenderal yang tampak sudah tidak berdaya pun kemudian ditinggal oleh Carter. Tepat saat dimana Carter memutuskan untuk melompat, tiba-tiba helikopter itu pun saling bertabrakan dan menimbulkan sebuah ledakan. Dan film pun tamat. Dan itulah akhir kisah dari perjuangan Carter, sang agen pasukan khusus yang rela mati-matian demi menyelamatkan anaknya. Dan jika kalian suka dengan alur cerita film yang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan subrek channel ini. Mimin sebagai moderator pamit undur diri. Jangan lupa senyum hari ini walaupun kanker alias kantong kering. Dan tambuh cie.